Jadi kita nggak perlu takut sebenarnya. Tetapi konsep takut itu dibangun sejak sekolah bagi manusia yang berdosa. Makanya orang salah selalu takut. Takutnya di mana? Takutnya karena apa? Rewardnya adalah punishment. Akhirnya orang kalau sudah berbuat salah nggak mau ngaku karena ada sanksi. Dimulai dari rumah. Orang tua bisa marah. Dari bangun pagi takut telat sekolah, takut sama guru, semua takut. Makanya paling enak dagangannya dagang ketakutan. Itulah kenapa fear campaign. Ya, itulah kenapa banyak asuransi muncul juga. Karena dia menjual ketakutan. Dia menggunakan orang-orang yang sudah dilatih berbicara. Ya, berbicara yang tujuannya marketing itu marking kita punya mindset supaya bisa gampang bohongin. Jadi ilmu membohongi orang. Ngeri. Jadi uang pindah dulu ke sana. Nanti ada peristiwa apa, uangnya pindah lagi ke sini gitu doang. Cuma mindahin itu aja loh. Iya. Ya. Berarti nanti kalau saya bohongin Bang Ari, uangnya Bang Ari pindah ke saya dibohongin. Jadi lucu ya selama isu Covid ya. Bang Ari mungkin pernah melakukan bohong nggak? Pernah berbohong nggak? Pernah membuat berbohong dengan direncanakan nggak? Pernah lah pasti. Nah sama, ketika dibohongin kena prank loh. Itu prank itu istilah mereka juga, Mas. Dan saya pun dalam sisi politik dibohongin pernah banget gitu. Iya, jadi ibaratnya itu. Jadi kita sebenarnya selama perjalanan hidup kita dilatih untuk saling jago-jagoan ngebohongin. Jago-jagoan nutupin modus operandi kehidupan kita. Sandiwara kehidupan kita, drama kehidupan kita. Karena kita berjalan dalam kehidupan formal, akhirnya kita bertampil dengan tampilan formal. Makanya pakaiannya apa? Pakaian formal. Akhirnya imannya iman formalitas. Apa yang ada di fasad aja nih, yang kelihatan aja. Makanya yang ada sekarang ibadah hanya ritual, tidak spiritual atau postingan ya. Kalau gini, kalau kita mendengar dari orang yang tidak bisa terbeli, sah nggak? Jadi gini, kita lihat ya, maksudnya kita bisa paham orang ini udah terbeli, orang ini udah terkonfirmasi, nggak mungkin, pasti ada bisnis di belakangnya gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang nggak mau karena ngerasa nggak bisa, hati nurani gue dibeli gitu kan. Dan kemudian kita ngelihat kira-kira dia condongnya kemana gitu. Itu boleh nggak begitu? Boleh apanya? Boleh, ya boleh kan tentunya dalam pilihan itu kita menentukan salah satu. Walaupun tadi Bang Dharma bilang semuanya mereka itu ada dalam satu pola sistem gitu. Tapi walaupun begitu kan kita mesti memilih salah satu nih. Gitu. Memang life is choice. Tapi ambillah keputusan berdasarkan imanmu. Hidup adalah rangkaian dari keputusan. Keputusan berdasarkan iman. Jadi pilihanmu itulah gambaran imanmu. Jadi jangan jadi terserah. Misalnya ada juga keputusanmu adalah gambaran daripada imanmu. Clear kan? Clear. Tanpa juga menyalahkan siapa-siapa. Life is choice. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa karena kita semua adalah korban daripada sistem yang membentuk kita sehingga kita terbentuk. Gitu. Ini saya mau nanya cuma takut salah. Nggak apa-apa, tanya aja terus. Bang, misalnya berarti semua yang menjadi calon, ini saya pernah dengar kalau di Amerika presiden itu calonnya itu harus yang sudah terkonfirmasi atas norm yang mereka punya. Nggak punya kesamaan norm, and then lu nggak akan pernah bisa masuk ke dalam pencalonan itu gitu. Entah di kabinetnya atau di presiden. Berarti kalau di Indonesia juga mengambil jenis itu, ada norm yang sudah diatur, mungkin saja di sinilah gitu misalnya. Jalan yang ada di sini harus menjalankan program yang sudah ada. Ya karena mereka kan dikendalikan dari sana. Mau tidak mau, tapi istilah orang apa? Ya gue pilih kan orang yang gue percaya. Jadi yang mereka pilih itu ada satu, orang yang nurut, dalam tanda kutip mau diperbudak, nuraninya, atau menjual, melacurkan nuraninya, dan mau berani untuk nyetor. Nyetor gimana?
Nyetor. Nyetor biasa gini. Iya nyetor dong. Kayak ada jatah reman gitu maksudnya. Iya, apalah namanya. Kalau nggak akan kepake, Bos. Ini dalam skup kecil saja. Mungkin banyak yang menentang, ya. Karena yang menentang pasti orang yang berada di dalam permainan. Dalam circle itu. Ya, itu aja lah. Ya. Itu. Ada yang bilang, "Oh, mungkin ini apa merasa." Bukan itu maksud saya. Saya ingin meletakkan kembali kepada apa sih yang seharusnya kita jalani, bukan apa yang perlu demi demi keinginan hawa nafsu kita. Jangan. Nah, kalau dari program yang ditawarkan para calon tadi, semuanya udah familiar Semuanya familiar. Ada di ke-17 program itu. Semuanya. Ada apa kalau nggak salah? 1, no poverty. Mengentaskan kemiskinan, Ya. kemiskinan. 0 hunger. Oh, kelaparan. Zero ya. Nggak ada lagi yang lapar. Nggak ada yang lapar, tapi makanan dari gue. Food GMO food, genetic modified organism. Jadi nggak ada yang lapar, tapi makannya pakai makanan sudah dikondisikan. Ya, sintetis. Bahkan sekarang sudah ada daging sintetis diproduksi di Inggris. Kalau jenis kayak begitu memang sudah macam-macam. Ada nasi palsu aja, ada. Ya, dan sebagainya. Jadi semua program nggak ada yang keluar dari sini. Nggak ada. Makanya kan kenapa ini yang lihat di mana-mana. Setiap kali ada event Asian Games, SEA Games, itu goals bundarannya itu. Kenapa itu warnanya pelangi-pelangi, alangkah indah. Ngajak mikir kayaknya Bang. Karena dia tujuan mereka adalah menghina perjanjian Tuhan dengan manusia. Pelangi itu tanda perjanjian Tuhan dan manusia ketika selesai air bah di zamannya Nuh. Muncullah pelangi. Dan pelangi bentuknya seperti busur begini. Nah, inilah lambang daripada seperti itulah kondisi bumi. Di atasnya ada kubah seperti kaca. Tapi nantilah itu. Kayaknya kita akan ada next pembicaraan nih mengenai hal ini. Nah, 4, equality education. Apa yang terjadi? Cancel culture. Makanya merdeka belajar. Jadi Merdeka belajar. Cancel culture. Kenapa menteri-menterinya juga harus menjalankan konsep dari sana? Sekolah dari jam 7 sampai 4 sore ngapain? Ya, isinya kosong. Pulang udah capek, stres, nggak bersosialisasi supaya mindset. Jadi ini berhubungan semua dengan perubahan generasi yang dicekokin yang sesuai dengan yang dia inginkan, kira-kira gitu. Di sekolah begini, ini gen ini ya, programnya gen ini dari mereka, infrastrukturnya, keadaan apa namanya, entertainment atau budaya atau mode apa kita bawa ini. Terus gitu ngikutin, Bos. berarti semuanya nih misalnya ya seperti penggambaran dari Bang Dharma tadi, ini kita tuh seperti di dalam satu shield. Satu kayak semacam mungkin toples lah misalnya, dan kita di dalamnya. Dari satu toples ini kita kayak kodok. Udah ikut main aja di dalam kayak kodok. Sistem itu. Kayak kodok di dalam apa tuh? Di dalam air rebusan itu. Oh gitu. Makanya kalau saya lihat ada satu film dulu ya, bahwa sebenarnya potensi manusia yang ada sekarang ini cuma berapa persen doang. Aslinya kita bisa punya potensi jauh di atas. Kita punya potensi 100%. Yang dieksplor cuma 5%. Tetapi yang diserap hanya 2-3%. Jadi kita ini jadi orang cengeng. Karena kita nggak tahu potensi diri kita. Ditutupi apa? Ditutupi pemahamannya oleh sains. Ini pengkerdilannya mungkin dengan sistem ini. Dengan sains. Dan sains itu kurikulumnya berupa buku-buku yang udah disiapkan dan diberikan pengajar yang tidak tahu isi buku yang dia ajarin juga benar apa enggak. Yang penting bulan depan dapat gaji, angka. Ini masuk lagi ke arah situ deh. Iya kan? Jadi sebenarnya gini teman-teman, kalau punya sesuatu inovasi, benar juga berarti ungkapannya think out of the box berarti ya. Out of the box. Berarti di luar dari toples itu. Ya, begitu disampaikan kepada orang dibilang lu halu. Padahal
Mereka yang ngajarin kita breakthrough, langkah terobosan. Begitu kita buat terobosan, yang ini nggak mau, bilangnya lu halu, lu cocokologi dan sebagainya. Padahal kita mau buka rahasia. Dan yang bisa mengetahui rahasia itu orang-orang yang punya kecerdasan spiritual, yang bisa melihat benang merah. Makanya ada istilah benang merah kan? Ya. Sebenarnya kan kayak infrared ya. Sebenarnya nggak bisa dilihat oleh mata kan, kira gitu. Tapi ada. Gitu. Tahu-tahu tembak, tung, nggak sadar. Nah itulah yang dibilang apa? Connecting people. Apa yang connect adalah signal dari sel ke sel. Saya punya sel dengan Bang Ari itu connect sebenarnya. Cuman karena nggak tahu bahwa ada kita perangkat itu ada, kita nggak pernah konekkan. Benar juga. Gitu. Berarti sebenarnya kita juga sama Tuhan dia punya. Loh, makanya Allahu Akbar itu ada karena dia bersemayam di dalam hidup kita. Bukan cuma dalam konsep Allahu Akbar. Kalau di Kristen, roh yang ada di dalam aku lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Jadi kita nggak perlu takut sebenarnya. Tetapi konsep takut itu dibangun sejak sekolah bagi manusia yang berdosa. Itulah kenapa Hawa sama Adam menjadi muncul rasa takutnya ketika dia makan buah kuldi atau buah pengetahuan yang baik dan logo Apple dimakan itu ya. Ya, itu yang membuat awal takut muncul. Makanya orang salah selalu takut. Takutnya di mana? Takutnya karena apa? Rewardnya adalah punishment. Sanksinya. Ya. Ini akhirnya orang kalau sudah berbuat salah nggak mau ngaku karena ada sanksi. Dimulai dari rumah. Orang tua bisa marah. Dari bangun pagi takut telat sekolah, takut sama guru, takut ngerjain PR, takut salah, ini ujian segala macam, semua takut. Makanya paling enak dagangannya dagang ketakutan. Itulah kenapa fear campaign. Ya, itulah kenapa banyak asuransi muncul juga. Karena dia menjual ketakutan. Dia menggunakan orang-orang yang sudah dilatih berbicara. Ya, berbicara yang tujuannya marketing itu marking kita punya mindset supaya bisa gampang bohongin. Jadi ilmu membohongi orang. Ngeri. Kenapa pasar jadi market? Dari mana? Itu kan ada filosofinya. Marking. Market. Iya. Jadi mempolakan orang ya. Ada yang bilang cocokologi, ya terserah lu dah. Tapi kalau sekarang mungkin udah bisa dimainkan secara algoritma, sekarang udah bisa. Ya itu semua kan mereka punya juga. Cuma berbeda teknologinya aja ya. Dari zaman dulu kayak gitu, sekarang dengan cara AI. Sekarang supaya masif. Makanya mereka membuat konsep TSM, terstruktur, sistematis, masif, supaya kalau lu nggak mau ngikutin itu, lu dianggap orang yang gila, orang yang melawan sistem, orang yang yang tidak ketinggalan zaman, ya nggak keren dan sebagainya. Makanya mereka mainnya spread. Makanya blast itu kan ilmu mereka tuh. Sekali blast semua orang terpengaruh. Sebenarnya itulah yang disebut virus. Itu juga virus. Itu virus komunikasi. Virus itu sebenarnya sifatnya spirit, nggak terlihat, ya. Tapi impactnya ada. Itu kan yang anak-anak muda suka bilang ini, good vibe, bad vibe. Itu virus. Virus itu singkatan daripada vibration of us. Ini bener bang. Yes. Jangan tanya mereka, jangan cari referensinya. Mereka sembunyikan. Kayak you ngomong sama ini kan bisa bikin bahasa kode. Yang tahu sesama yang tahu. Itu namanya kayak kalau kita di pramuka sebutkan kata sandinya kan gitu. Ya mananya itu code ya. Iya, yang tahu mereka seperti viral. Iya. Viral itu apa? Virus for all. Ya, masuk. Tapi begini bang, kalau saya lihat sekarang nih, viral, trending, ya, mereka yang bikin. Ternyata bisa dipola. Mereka tuh memilih siapa yang akan viral, memilih siapa yang jadi trending, asal ada masuk ke dalam program. Atau yang melawan program mereka. Atau yang melawan juga. Iya dong. Supaya kemudian dapat cancel culture. Ya.
Ngeri juga guys. Soalnya gini, belakangan waktu urusannya sama sosial media kan, apalagi urusan jual-jualan gitu ya. Kemudian mempelajari biar kemudian dapat banyak engagement segala macam. Ternyata algoritma itu bisa diatur. Nah, secara sistem sosial media di seluruh dunia ternyata ada yang ngatur ternyata. Memang ada. Mana yang kemudian terkenal. Artis terkenal kebanyakan yang terkenal yang begini-begini kan kebanyakan. Ya, algoritma itu kan diatur dengan itu yang 01 001. Iya, titik 1001. Ya, single double beat kalau salah. Nah, itu bisa diatur dan bisa memilih, dan huruf bisa misalnya 00 gini, huruf ini nih maksudnya. Dan mereka bisa pilih siapa aja yang bakal viral, siapa aja yang bakal jadi trending. Jadi orang sekarang menuhankan itu kan? Ya. Makanya dibilang Mbah Google. Kepengen berada di posisi itu. Dan di Google tidak semuanya kebenaran itu kan. Tapi jadi begitu sekarang. Ya, artinya apa? Yang tidak sesuai dengan agenda mereka harus take down. Take out. Jadi ibaratnya ketika kebohongan dilakukan secara masif, inilah kebenaran. Pengetahuan yang kita dapat dulu sebenarnya dia sudah nanamin tuh supaya kita sama-sama mengimani itu. Ada kayak teori Darwin lama. Ya udahlah semua itu. Tiba-tiba dari monyet lah gini segala macam yang jadi orang seperti punya second option. Jadi spiritual kita bener jadi lepas. Keimanan kita yang sains ini tujuannya ke sana. Karena memang di masa seperti ini sains berkuasa betul. Ya, maka bilang terima vaksin. Ini kan hasil sains. Betul? Jangan percaya yang menciptamu. Jahat sekali gak? Berarti iman lu rontok dong. Jangan percaya yang menghadirkanmu. Pembohong dia tuh. Lu tuh lemah. Itu lu ibarat mobil tuh lu tuh produk gagal. Ini percaya sama kita. Padahal yang ngomong begitu dia juga ciptaan yang maha kuasa, yang gak bisa nolong diri dia kalau bukan dia. Dia manusia berdosa yang cinta sama hepeng. Ini permainan kayak gini. Sarange itu kan mainan mereka juga. Oh, ini gitu kan? Iya. Kode juga ya? Kode juga. Dan terus banyak orang drakor lah apa segala macam, orang digiring. Kenapa tiba-tiba ada BTS? Mereka juga yang skenario kan semua itu yang supaya menjadi terinspirasi. Berangkat dari begini-begini, dulunya begini. Itu yang saya bilang tadi. Bentukan trending dari polanya yang sesuai. Polanya yang dibuat oleh mereka. Dan mereka bisa pilih orang. Kalau enggak, jangan harap lu akan dikenal dunia. Kalau nggak masuk, termasuk yang fame yang di jalan di Los Angeles tuh, Wall of Fame. They are part of system. Maka kalau nggak masuk itu situ. American Dream. Orang kepengen semuanya sampai ke posisi. Ya. Kan. Itu yang dipolakan juga. Juga. Wah, ini sejak kapan pola ini berjalan? Dan pertamanya siapa sih Bang? Yang kemudian punya ide ini, kalau menurut saya bilang ini punya ide masuk jenius. Ini track panjang. Memang jenius, makanya mereka kelompok Illuminati kan. Illuminati kan orang yang sudah tercerahkan. Dia mengerti semua tentang alam semesta. Tetapi dia bagikan ke kita, dia tidak mau bagikan yang nir materialnya. Dia ajarkan kita hanya yang material supaya manusia-manusia dungu dalam materialistisnya. Jadi kita didungukan dalam satu abad terakhir ini. Ya, makanya kata logi, teknologi, biologi, psikologi, sosiologi, dan semua yang pakai logi, akar katanya adalah dumb atau foolish, dungu atau bodoh. Dari mana itu Bang? Ada, cari akar katanya di di kamus itu. Di kamus ada. Logi. Asal kata logia yang artinya dungu. Makanya cari akar katanya. Religion. Kenapa jadi religion? Itu kan bahasa yang mereka. Jadi bahasa Inggris ini adalah bahasa mereka. Bahasa Inggris ini muncul di abad dibawa oleh suku Jermania ke Inggris, ke daratan Inggris. Tapi dia bukan bahasa Inggris asli. Bahasa Inggris asli adalah Celtic. Sehingga setiap bahasa yang ada, karena Britain dengan kerajaannya
itu dia menjajah seluruh sebagian besar dunia, sehingga dia dipakai menjadi sebagai alasan dipakai untuk menjadikan bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Dulu kan orang fanatik dengan bahasanya, contoh Jerman, Prancis, ya, Belanda dan sebagainya. Tapi kenapa dijadikan satu bahasa Inggris? Supaya apa? Supaya transfer knowledge kepada setiap orang di dunia itu lebih cepat. Ini belajar dari mana? Belajar dari pengalaman mereka ketika membangun menara Babilonia. Bahasanya dikacauin. Jadi ibaratnya, makanya muncullah teknologi informasi dan komunikasi dengan bahasa Inggris, informasi dalam bahasa Inggris, menggunakan teknologi supaya cepat nyampe kepada semua orang dalam secara masif dan memiliki pemahaman yang seragam. Ini menarik nih. Ujungnya kan kalau nggak salah kan mau bikin satu pemerintahan sedunia tuh cuma satu. Ya, ini awalnya tuh WHO Pandemic Treaty ini, bukan awalnya. Ini adalah tonggak yang akan dipasang oleh mereka. Begitu WHO Pandemic Treaty berjalan, maka ini ibarat jet ini, kecepatan menuju ke one world government yang akan mereka canangkan tahun 2030.